Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darila dengan NIM 216500009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen proyek. Fase definisi tujuan untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. 3 aktivitas utama pada fase definisi: memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek teknik informatika. Keputusan adalah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan requirement dokumen atau RD. Dokumen kebutuhan atau requirement dokumen adalah dokumen formal yang digunakan untuk mendetailkan kebutuhan atau persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, aplikasi, atau proyek. Dokumen ini umumnya mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kriteria validasi dan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan. Dokumen kebutuhan biasanya meliputi pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan lingkup proyek. Deskripsi umum menjelaskan perspektif produk, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. Kebutuhan spesifik mendetailkan serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta sistem atau aplikasi. Yang pertama, kebutuhan fungsional menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada di dalam sistem atau aplikasi. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional menggambarkan kriteria serta performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Yang keempat, glosarium, kamus istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. Lampiran biasanya berupa diagram, mockup, atau fungsi tambahan lainnya yang relevan dengan dokumen kebutuhan. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request for a proposal atau RFP ketika user menawarkan proyek kepada kontraktor luar. Sebelum pembuatan dokumen kebutuhan RD, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa RD yang dibuat nantinya akan akurat, lengkap, dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. Pemahaman proyek, memahami tujuan, lingkup, dan sasaran dari proyek ini. Ini dapat dilakukan dengan
membahasnya bersama pemangku kepentingan umum. Kepentingan utama. Identitas pemangku kepentingan. Mengetahui siapa saja yang terlibat dalam proyek dan apa peran mereka. Pemangku kepentingan biasa berupa klien, pengguna tim pengembangan, dan lain-lain. Wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Melakukan pertemuan atau wawancara dengan pemangku kepentingan untuk mengumpulkan kebutuhan awal dengan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi. Analisis pasar. Jika proyek berkaitan dengan produk komersial, analisis pasar biasanya membantu untuk memahami tren, persaingan dan kebutuhan pelanggan. Studi kelayakan. Studi kelayakan menilai apakah proyek layak untuk dikerjakan dari segi teknis, finansial, dan operasional. Identifikasi kebutuhan awal. Mengumpulkan daftar kebutuhan awal. Mungkin masuk ke dalam RD nantinya. Daftar ini bisa berupa fitur-fitur yang diinginkan, batasan teknis, dan lain-lain. Penyusunan kerangka kerja RD. Membuat outline atau kerangka dasar dari RD yang akan dibuat. Ini akan memudahkan dalam proses penulisan RD nantinya. Evaluasi teknologi yang diperlukan. Menilai teknologi apa saja mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek. Pembuatan prototipe. Prototipe awal. Jika memungkinkan, membuat prototipe sederhana dari sistem atau aplikasi untuk mendapatkan feedback awal dari pemangku kepentingan. Penyusunan jadwal dan rencana kerja. Menentukan jadwal dan rencana kerja untuk proses pembuatan RD agar proses berjalan lancar dan sesuai jadwal. Dengan mempersiapkan langkah-langkah di atas dengan baik, proses pembuatan RD akan lebih sistematis, terstruktur, dan menghasilkan dokumen yang akurat dan sesuai kebutuhan. Contoh pembuatan sistem informasi perpustakaan universitas. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan dokumen kebutuhan RD untuk proyek ini. Pertama, pemahaman proyek. Memahami tujuan dari sistem informasi perpustakaan. Apakah hal untuk peminjaman dan pengembalian buku, atau juga untuk reservasi ruang baca, pemesanan buku, dan fitur lainnya. Identifikasi pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, pemangku kepentingan bisa berupa perpustakaan, mahasiswa, dosen, staf IT, dan pengelola perpustakaan. Ketika wawancara dan diskusi pemangku meskipun analisis pasar. Meskipun ini produk komersial, membandingkan dengan sistem informasi perpustakaan.
Universitas lain dapat memberikan ide fitur apa yang bisa ditambahkan. Keputusan melaksanakan tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan diterapkan, langkah-langkah berikut adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Dalam suatu studi kelayakan kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan juga untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apa akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai menengah studi, kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tapi seharusnya tidak dipergunakan manajemen proyek. Tidak harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang penting. Apakah proyek ini dapat dikerjakan? Apakah oleh saya sekarang? Manajemen proyek harus bertanya pada diri sendiri, apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses, atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaan. Tidak terkira proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan. Setiap rencana dipengaruhi oleh risiko. Baik, itu saja singkat dari manajemen proyek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.